Hello everyone, welcome back to my channel, Tia's Kitchen. Don't forget to subscribe, like, dan nyalain notifikasinya ya. Jadi kali ini aku mau buat croffle atau croissant waffle. So happy watching and let's check it out. Jadi pertama-tama aku punya tepung. Tepungnya aku pakai terigu protein tinggi ya. Kemudian aku punya gula. Jangan lupa ragi. Kemudian susu. Lalu ini ada pure butter. Butternya itu harus suhu ruang dulu ya. Nah, ini pertama-tama aku mau panaskan dulu susunya, nggak terlalu panas sih, jadi cuma sampai simmering gitu aja. Nah, sebenarnya kalau kalian pakai mixer, ini tuh nggak perlu pakai susu hangat ya. Cuman karena kita akan ngaduk pakai tangan supaya memudahkan, dan juga kita akan ngetes raginya ini aktif atau enggak. Kita akan blend dulu susu dan ragi, aduk rata, lalu tutup. Nah, nanti kan raginya akan larut ya. Dengan kita ngaduk pakai tangan, pastinya jauh lebih mudah. Dan kalian pastikan kalau nyimpan ragi, kalau bisa di tempat yang tertutup yang kedap udara ya, jangan yang terekspos udara, nanti takut raginya nggak aktif lagi. Jadi kalau misal kalian jarang baking, belinya yang saset aja, yang kecil-kecil. Sekarang kita mau buat adonannya, jadi kita campur semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Ini ragi yang sudah aku diamkan, raginya sudah aktif dan sudah larut ya. Ini aku akan aduk dengan spatula dulu, tujuannya supaya tangan kita nggak terlalu messy. Kalau sudah mulai tercampur begini, ini kita tinggal pindahkan ke baking mat. Kita akan ulenin sampai merata. Kalau sudah merata, kita tinggal dorong aja tuh adonannya. Maju, mundur, tenang aja. Kita nggak akan ulenin sampai pegel kayak bikin roti. Yang penting semua sampai bener-bener menyatu, kurang lebih 5 menit cukup. Nah, kalau sudah mulai mulus seperti ini, itu tuh sudah cukup ya. Kita akan proofing dan kita akan taruh di dalam wadah yang sudah diolesi minyak biar nggak lengket. Terus kita tutup dan kita akan proofing kurang lebih 1 jam. Kenapa kita diaminnya agak lama? Karena kita ulenin itu kan nggak sampai benar-benar kalis elastis ya. Nah, dengan didiamkan ini juga kita tuh ngebantu ngebentuk glutennya tuh lebih kuat dan terigunya itu lebih terdevelop dan lebih terfermentasi. Ini sudah aku diamkan selama 1 jam ya, ini sudah cukup mengembang. Nah, kita sekarang butuh area kerja yang cukup luas. Kalau kalian nggak punya baking mat, kalian bisa pakai meja aja, yang penting mejanya udah dielap bersih dulu ya. Ini aku akan taburin dengan sedikit terigu supaya mencegah lengket, dan kita akan pipihkan adonan ini sampai benar-benar tipis. Ini pipihkannya biasa aja ya, tapi pastikan kita pipihkannya rata supaya nanti lebih mudah untuk dibentuk. Dan untuk pipihkannya, aku pipihkan selebar baking mat aku ya, kurang lebih 45 x 55. Atau bisa juga kalau kalian punyanya baking mat 40 x 60 cm bisa banget. Lalu kalau sudah begini, kita akan oleskan butter yang sudah suhu ruang tadi supaya mudah diolesnya. Jadi tahap ini yang jadi shortcut untuk kita bikin adonan croffle kalau dibandingkan kita bikin adonan yang ideal untuk croissant. Karena di sini kita pakai adonannya dipipihin dulu dan butternya itu room temperatur. Jadi kita tuh tipenya di spread gitu. Kalau mau bikin croissant itu adonannya masih tebel, butternya juga masih tebel. Kita akan pipihkan pelan-pelan dalam keadaan butternya itu masih dingin supaya adonan roti dan butternya itu nggak nyatu ketika kita pipihin. Kalau sudah begini, kita akan bagi 4 semuanya merata, kemudian kita akan susun. Terus kalau sudah, ini kan masih ada butter di atasnya. Kita akan lipat lagi menjadi 4, lalu kita akan wrap dan kita akan masukkan ke dalam freezer. Ini kita akan bekukan totalnya 40-60 menit. Kita nggak mau sampai beku banget soalnya. Dan di tengah-tengah waktu ngebukuin itu jangan lupa dibalik ya.
Ini sudah 45 menit, jadi tadi aku bekuinnya 45 menit aja. Sekarang kita akan pipihkan. Kenapa sih kita nggak pipihkan aja tadi pas saat sebelum dimasukin ke freezer? Itu karena kita mencegah supaya adonan dan butternya itu nggak nyatu. Jadi supaya tetap ada layernya. That's why kita harus masukin ke freezer. Dan juga nggak boleh sampai beku banget, karena kalau sampai beku banget kalian bayangin butter beku di press kan akan pecah-pecah ya. Kita akan pipihkan dengan cara ditekan pelan-pelan gini ya. Kita akan pipihkannya itu nanti ngebentuk kayak jajar genjang panjang, terus ada ujung-ujungnya gitu miring, supaya nanti lebih efisien, nggak ada yang kebuang. Tujuannya sih itu. Terus kalau sudah tinggal potong-potong aja sesuai tanda yang udah kita buat. Nanti kita akan buat kayak tanda-tanda segitiga gitu. Jadi ini tuh tadi udah aku tandain jadi kayak bentuk segitiga gitu. Ini kita tinggal potong aja sesuai tanda yang udah kita buat tadi. Untuk ngelipetnya kalau bisa dikerjain sekaligus ya, supaya ini krosongnya itu nggak ngembang duluan. Ini ngebentuknya kita akan belah sedikit di bagian bawahnya dan kita akan tarik sedikit, lalu kita akan gulung seperti ini. Lakukan yang sama sampai semua adonannya habis. Kalau sudah begini, kita harus proofing dulu sebentar 15-20 menit supaya mengembang dan krosongnya itu fluffy. Atau kalian kalau mau frozenin bisa banget tinggal masukin aja ke freezer dalam keadaan bentuk belum ngembang dan tutup rapat di wadah tertutup ya. Lalu kemudian kalau sudah mengembang, ini aku mau lumuri dulu pakai gula ya. Waffle makernya sudah aku panasin, lalu kita akan masukin si croffle-nya ini sambil kita masak. Karena aku pakai mesin waffle-nya itu yang elektrik, jadi ini tinggal aku masak aja, tinggal aku tutup, kemudian tunggu sampai croffle-nya kecoklatan seperti ini. Kalau sudah kecoklatan begini, croffle-nya siap untuk disajikan. Makan dalam keadaan panas tuh lebih endul. Buatnya gampang banget kan. Untuk penyajiannya kalian bisa pakai topping apapun, baik manis ataupun butter aja. Ini aku pakai jam ya. Nah, untuk full resepnya aku akan tulis di description box. Jangan lupa follow Instagram aku dan jangan lupa recook. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video.